adalah guru-guru madrasah swasta yang merasa didiskriminasi. Ada tiga isu krusial yang ingin saya tambahkan, yang mungkin kita perlu ketegasan dan perlu perlu lebih konsisten untuk menuntaskan persoalan ini. Yang pertama adalah isu kesejahteraan. Tadi kan dikatakan bahwa dalam peta yang lebih besar, guru dan dosen ini dibagi dua, guru negeri dan guru swasta. Kalau guru negeri mungkin sudah tuntas lah tingkat kesejahteraannya karena ada gaji dari pegawai negeri. Tapi kalau guru swasta, saya pikir tidak juga kita ya hanya sekedar retoris yang itu tidak menuntaskan persoalan. Sama-sama juga yang kita sudah ketahui kalau guru swasta itu kadang-kadang kan tidak ada ukuran apapun sekolah swasta itu untuk menggaji. Bukan hanya guru saja tapi juga dosen. Misalnya di Sumatera Utara itu ada dosen yang gajinya 6 bulan itu cuma 600.000, pontang-panting ngajar cuma 600.000. Saya pikirkan ini tidak kita biarkan terus-menerus berlanjut, maka harus ada skema yang konkret dari undang-undang ini untuk menuntaskan itu. Kalau buruh itu ada upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, saya pikir sudah ada, harus kita tetapkan dalam undang-undang ini gaji minimum guru, apakah baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun yang lain-lainnya. Saya pikir di undang-undang inilah nanti yang menjadi jaminan kesejahteraan bagi guru yang swasta, supaya tidak sesuka hatinya saja sekolah atau yayasan untuk menggaji guru-guru swasta tersebut. Harus ada standar. Buruh saja kita punya standar, masa guru enggak kan? Upah minimum nasional, bukan upah minimum lah kalau guru, gaji minimum nasional, gaji minimum provinsi atau gaji minimum daerah untuk guru swasta. Itu isu krusial yang pertama. Yang kedua terkait dengan tata kelola institusi. Sangat berbeda misalnya kalau Kementerian Agama dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau Kementerian Agama ini sampai tingkat bawah itu punya pasukan, punya otoritas untuk, katakanlah kalau undang-undang ini disahkan, penanggung jawabnya adalah Kementerian Agama. Dalam konteks guru agama, mereka punya otoritas sampai ke tingkat bawah, sampai ke tingkat ibtidaiyah. Kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah enggak, Pak. SD SMP itu kabupaten kota, tunduk dan patuhnya sama bupati sama wali kota. Bupati wali kota tunduknya bukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kepada Mendagri kalau dalam konteks undang-undang pemerintahannya. Kalau SMA itu provinsi. Makanya nanti bisa saja di undang-undang ini perlu evaluasi yang lebih revolusioner. Apakah kita mau tetap desentralisasi atau kita kembali seperti di Kementerian Agama, desentralisasi saja. Misalnya Kementerian Dasar dan Menengah punya kanwil atau punya kantor pendidikan di tingkat kabupaten kota. Nanti kita evaluasi mana yang lebih efektif untuk tujuan undang-undang dasar kita, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mekanisme yang selama ini sudah kita terapkan, desentralisasi atau sentralistik. Tadi dikatakan oleh Bang Beni, kalau desentralisasi guru itu tunduknya hanya kepada kepala daerah, nuansa politiknya besar. Kalau kebetulan pemenang pilkadanya adalah satu kubu, itu mungkin lanjutlah. Tapi kalau tidak satu kubu, ya selesai barang itu kan. Dan saya pikir kalau undang-undang ini disahkan, institusi yang bertanggung jawab ke guru-guru umum adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Mereka nggak punya otoritas apapun. Izin apa ya, kita terbuka saja, jangan ada dusta di antara kita. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kan nggak akan diikuti oleh guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Karena kan bukan bos mereka kan. Saya pikir di undang-undang ini nanti kita pastikan untuk itu. Kita evaluasi, nggak apa-apa kalau memang selama ini yang sudah berlaku. Kan sebelumnya kan di pemerintah pusat semuanya nih Pak. Pas ke era reformasinya kita rubah permainan ini kan. Apakah ini sudah efektif atau belum? Yang ketiga terkait betul tadi, semangatnya sama. Di undang-undang ini juga harus tegas dijamin perlindungan terhadap profesi guru. Selama dia menjalankan fungsinya di kelas atau di sekolah, tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ujuk-ujuk orang tua mempidanakan. Di undang-undang ini juga seharusnya ditetapkan sehingga tidak terjadi lagi apa yang menjadi keresahan kita bersama-sama melihat fakta yang di lapangan. Saya pikir itu tambahan dari kami. Terima kasih. Ngeri kali langsung anak Medan betul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Pak Menteri, Kementerian Agama dan Mendikdasmen, serta Bapak Ibu semua yang saya hormati. Sebenarnya barusan sudah diulas oleh Bang Sugiat kaitannya, saya concern terhadap apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Wamin atau Dirjen, bahwa
tentang fragmentasi kewenangan, bahwa kalau di Kementerian Menengah Dasar itu ada di kabupaten, ada di provinsi, dan ini juga tarik-menariknya akan politik sangat kuat seperti itu. Mohon nanti kajian yang menyeluruh, komprehensif, sehingga kita lebih menekankan kepada mana. Tadi sudah disampaikan, tentu kami hanya menguatkan saja. Yang kedua, kaitannya di Kementerian Agama tentang kesetaraan Pak Menteri, akses untuk mendapatkan upgrade apa yang dikatakan pendidikan profesi guru itu. Ini masih ada banyak kesenjangan yang kami dapatkan informasi di daerah bahwa sangat sulit sekali untuk mendapatkan itu. Sehingga nanti undang-undang ini bisa menjawab bahwa memberikan keadilan dan kesetaraan bagi profesi guru dan dosen untuk mendapatkan updating itu bukan hanya untuk menambah honor belaka, tapi dari sisi kualitas juga harus terjaga. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih. Mantap lagi. Sudah cukup, jajaran terakhir sudah ya. Pak Muslim baru datang udah ya. Oke. Jangan lama-lama ya. Semenit Pak Wahyu ya. Pak Wahyu dulu Pak. Ya, terima kasih Ketua. 10 detik. Saya nambahkan aja Ketua. Kalau bisa di pendidikan ini yang penting tuh regulasi itu jangan terlalu sering berganti. Jadi kalau bisa dimasukkan di undang-undang, saya tidak tahu memungkinkan atau tidak, misalnya selama 10 tahun begitu kan. Ya, kalau tadi dibilang ganti kepala daerah ganti regulasi, kalau kita kan ganti menteri ganti regulasi Ketua. Akhirnya nasib orang semakin tidak jelas juga. Nah, saya ingin menambahkan itu. Terima kasih. Pak Muslim. Yo. Saya kayaknya 1 menit melebihi kawan ini sedikit lah, teman ini sedikit. Yang pertama, ada hal yang barangkali jadi persoalan antara kewenangan daerah dan provinsi. Kewenangan itu adalah di tingkat SD dan SMP itu kewenangan kepada bupati dalam hal apapun, pemutasian dan sebagainya, termasuk peminahan. Di tingkat SLTA itu ini apakah sama dengan di Kementerian Agama, saya nggak tahu. Di tingkat SMA itu kewenangan kepada gubernur. Ini apa namanya otonomi daerah kalau diberikan. Kita berharap di dalam revisi nanti, yaitu diberikanlah dari tingkat SD, SMP, SMA itu kekuasaan kepada kepala daerah di kabupaten kota. Untuk tingkat SMA diambil alih oleh gubernur. Ini perlu, ada ketegasan ini. Itu yang pertama. Kita anggap sepele, tapi ini jadi persoalan apabila kita turun ke daerah, agar regulasi undang-undang ini harus jelas nanti kita buat dalam narasinya. Yang kedua, pemutasian. Biasanya guru-guru yang ditempatkan di daerah terpencil itu hanya mengambil peluangnya saja, tapi setelah setahun pada saat dia 100% menjadi pegawai negeri, mereka berusaha untuk pindah ke daerahnya masing-masing. Ini apakah mungkin ada ketegasan dalam undang-undang ini kita terapkan di situ? Dan itu bukan rahasia umum lagi, Pak. Apalagi ada hubungan keluarga dengan kepala daerahnya. 1 tahun dari situ sudah dipindahkan. Jadi ini sangat riskan sekali. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya, ini perlu juga saya sampaikan. Animo guru untuk proses belajar mengajar ini kayaknya sudah kurang sekarang. Kenapa? Karena di daerah itu setelah kami temukan hampir 75% guru-guru itu mengambil pinjaman di bank. Hampir, Pak. Jadi keinginannya untuk belajar, Pak, kok enggak ngajar, gimana mau ngajar, uang pun gaji bukan ada lagi. Ini harus tegas juga. Memang sepele yang saya ucapkan ini, tapi ini kenyataannya di semua daerah begitu sebagian besar. Apa salahnya di dalam ketentuan ini kita kaitkan di situ, kita buat aturan-aturan yang secara lengkap begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 3 menit, bukan 1 menit. Baik, terima kasih. Ya, jadi jelas ya bahwa memang pada prinsipnya dalam pengawasan pasal 66 ya huruf H bahwa Balik dapat ya mengawasi, memantau, meninjau. Kali ini adalah kita sedang mengawasi, meninjau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 khususnya pasal 24 ayat 1
Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam konteks ini pemerintah, baik itu Kemenak maupun Kemendikdasmen, bentuknya itu adalah diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam artian termasuk yang sudah duduk di sini rapat adalah guru-guru madrasah swasta yang merasa didiskriminasi.